Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah struktur perkembangan hewan dan juga rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami mengenai struktur dan fungsi sistem rangka pada hewan. Adapun kelompok kami beranggotakan Ramayanti selaku pemateri pertama, Aprilia Widyasuti selaku pemateri kedua, Dina Aprilia selaku pemateri ketiga, ada Cika Aulia Sabita selaku pemateri keempat, ada Jilan Zawa Salsabila selaku pemateri kelima, dan yang terakhir, saya sendiri Nurul Safika selaku moderator sekaligus pemateri terakhir. Next. Baiklah, adapun yang akan kami bahas pada kali ini, yaitu mengenai pengertian dari rangka, lalu lalu fungsi rangka, lalu tulang yang membangun rangka aksial pada hewan, lalu tulang yang membangun rangka apendikular pada hewan, dan yang terakhir bagaimana cara mamalia menapakkan kakinya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama mengenai pengertian rangka yang akan disampaikan langsung oleh pemateri pertama, yaitu Ramayanti. Kepada Ramayanti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi yang pertama itu ada pengertian rangka. Rangka tubuh merupakan salah satu bagian tubuh hewan yang sangat penting untuk menunjang aktivitasnya. Rangka tubuh pada vertebrata berfungsi untuk melindungi bagian-bagian yang lunak seperti struktur-struktur berdaging, organ-organ vital yang terdapat di dalam rongga tengkorak dan dada, dan mengandung sumsum tulang belakang sebagai tempat sel darah dibentuk. Rang Rangka tubuh juga berfungsi dalam membentuk sistem tuas yang melipat gandakan kekuatan yang timbul selama kontraksi otot rangka dan mengubahnya menjadi gerakan tubuh. Tanpa rangka tubuh, sebagian hewan darat akan terkulai akibat bobotnya sendiri. Bahkan hewan yang hidup di dalam air menjadi massa yang tidak terbentuk tanpa rangka tubuh untuk mempertahankan bentuknya. Baik, sekian saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan bagiannya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua mengenai fungsi rangka pada hewan yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kedua, yaitu April. Kepada April, saya persilakan. Baik, selanjutnya materi kedua tentang fungsi rangka pada hewan. Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah: 1. Penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ. Membentuk rangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Yang kedua, penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfat, dan lipid atau hemopoiesis. Yang ketiga, produksi sel darah. Yang keempat, pelindung, yaitu membentuk rongga, melindungi organ yang habis dan lunak, serta memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. Yang kelima, penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada April yang telah menyampaikan bagiannya. Materi selanjutnya mengenai tulang yang membangun rangka aksial akan disampaikan langsung oleh Dina Aprilia. Kepada Dina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Tulang yang membangun rangka aksial. Jadi rangka aksial ini disebut juga dengan rangka poros atau sumbu tubuh. Penyebutan nama ini karena hampir semua tulang anggota rangka aksial berada pada garis sumbu tubuh. Rangka aksial ini terdiri atas kranium atau tulang tengkorak, kolumna vertebralis, tulang belakang, costae, tulang rusuk, dan sternum atau tulang dada. Secara umum, rangka aksial ini pada hewan vertebrata terdiri dari 3 komponen dasar. Yang pertama yaitu chondrocranium atau neurocranium atau yang bisa disebut tulang penyimpan atau pelindung otak. Pada ikan bertulang rawan, chondrocranium ini terdiri dari kapsul olfactorius, kapsul optik, dan tulang rawan trabekular
parakordal, dan oksipital. Vertebrata bertulang memiliki neurokranium yang diwakili oleh kapsul, sphenoid, optik, otik, dan hidung, termasuk turbinet pada mamalia dan tulang oksipital. Kondrakonium ini memiliki 5 struktur dasar antara lain yang pertama oksipital, kedua ethmoid, ketiga sphenoid, 4 nasal, dan terakhir tulang-tulang kapsular optik. Selanjutnya ada kedua splan coronaneum atau tulang yang mengelilingi mulut, faring, dan insang. Yang ketiga ada derma toracanium atau seluruh tulang kranium yang berasal dari penulangan dermal, baik neuro maupun splan coronaneum. Dermatokranium ini merupakan tulang-tulang dermal yang melindungi neokranium. Ada beberapa tulang dermal berdasarkan lokasinya. Yang pertama, tulang dermal daerah neokranium atau pasangan tulang nasal, frontal, dan parietal. Yang kedua, tulang dermal sekelilingi orbital atau tulang lakrimal, tulang squamosal, dan tulang intertemporal. Yang ketiga, ada tulang dermal pada rahang atas. Yang terakhir, ada tulang dermal pada palatal atau tulang langit-langit. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dina Aprilia yang telah menyampaikan bagiannya. Selanjutnya, kita masuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu Cika. Kepada Cika, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya rangka aksial pada Pisces. Bentuk ikan merupakan interaksi antara sistem rangka dengan sistem otot, serta evolusi dalam adaptasi kedua sistem tersebut terhadap lingkungannya. Rangka yang menjadi penegak tubuh ikan terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Tulang tengkorak pada ikan berfungsi untuk melindungi otak, karena otak merupakan organ yang lembut, tetapi mempunyai peranan yang besar bagi kehidupan. Rangka aksial dari Pisces ini terdiri dari tulang-tulang tengkorak yang berjumlah 180 tulang dan kolumna vertebralis. Tulang-tulang tempurung terdiri atas tengkorak sebagai tempat otak kapsula untuk tempat pasang organ sensoris, seperti penciuman, aktif, pendengaran, dan kerangka visceralis yang merupakan bagian pembentuk tulang rahang dan penyokong lidah insang untuk digunakan. Tengkorak kepala menempel dekat sekali dengan kolumna vertebralis. Oleh karena itu, ikan tidak dapat memutar kepala. Yang kedua, rangka aksial pada Aves. Rangka burung terdiri atas tengkorak rumah, ruas-ruas tulang belakang, tulang-tulang dada, dan gelang bahu. Tulang-tulang gelang panggul, tulang-tulang anggota dan sayap, dan tulang-tulang anggota tubuh belakang. Sebagian tulang berongga dan ringan. Hal ini berguna untuk mengurangi berat, terutama pada burung-burung yang bisa terbang tinggi. Di samping itu, tulang badannya kuat dan besar. Ini berfungsi untuk melekatnya otot-otot yang berfungsi untuk terbang. Tulang dadanya mempunyai tonjolan-tonjolan yang disebut crista sterni atau limas tulang dada, dan 3 pasang spinal sterni atau taju tulang dada. Yang ketiga, rangka aksial pada amfibi. Sebagian besar amfibi memiliki 2 pasang tungkai dengan 4 jari kaki pada kaki depan dan 5 jari pada jari depan. Titik jumlah jari kaki pada amfibi. Mungkin ada yang mengurangi 2 buah. Tungkai belakang berkurang seperti pada salamander dan pasangan tungkai tidak ada pada Caecilia. Tungkai biasanya tidak memiliki kuku, tetapi ada tanduk pada jari-jarinya. Tulang punggung bersambung dengan kepala dan ekstraksi bekerja menyokong tubuh dan melindungi sumsum yang terdiri atas 9 kolumna vertebralis dan urostyle. Yang keempat, rangka aksial pada reptil. Rangka aksial reptil ini terdiri dari tengkorak, kolumna vertebralis,
tulang dada, dan rusuk. Pada reptilia, kolumna vertebralis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu vertebra cervicalis atau leher, vertebra thoracalis atau punggung, vertebra lumbalis atau sabu, vertebra sacralis atau sakral dan pelis, dan vertebra caudalis atau ekor. Ruas vertebra cervicalis pertama disebut tulang atlas dan ruas yang kedua disebut tulang aksis. Yang kelima, rangka aksial pada mamalia. Tulang tengkorak mamalia hanya terdiri dari 35 tulang atau kurang dari itu, titik meskipun lebih dari sedikit. Tetapi tulang-tulang tengkorak mamalia lebih kuat dan lebih padat. Titik rangka tulang terdiri dari tulang-tulang kotak otak atau kranium dan tulang-tulang wajah. Pada mamalia, kolumna vertebralis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu vertebra cervicalis atau leher, vertebra thoracalis atau punggung, vertebra lumbalis atau sabu, vertebra sacralis atau sakral atau pelvis, dan vertebra caudalis atau ekor. Ruas vertebra cervicalis pertama disebut tulang atlas dan ruas yang kedua disebut tulang aksis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cika yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi mengenai tulang yang membangun rangka apendikular akan disampaikan langsung oleh pemateri kelima, yaitu Jilan Zahwa. Kepada Jilan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang tulang yang membangun rangka apendikular. Nah, rangka apendikular merupakan kerangka yang menyusun anggota gerak tubuh kita. Apendikular berasal dari kata appendage yang berarti sebagai bagian yang bergabung dengan sesuatu yang lebih besar. Rangka apendikular ini terdiri dari anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul. Nah, yang pertama itu ada tulang yang membangun rangka apendikular pada kelas Pisces. Rangka apendikular adalah tulang penyokong sirip dan pelekatnya. Pada ikan terdapat 5 macam sirip, yaitu sirip tunggal yang terdiri atas sirip punggung, sirip ekor, dan sirip dubur, dan sirip berpasangan yang terdiri atas sirip dada dan sirip perut. Berdasarkan tingkat kekerasannya, jari-jari sirip pada ikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jari-jari keras. Ciri-cirinya sulit dibengkokkan, kejal, dan tidak berbuku-buku. Jari-jari keras ini ditemukan dapat berupa cucu, duri, ataupun patil. Yang kedua, ada jari-jari lunak mengeras. Ciri-cirinya seperti yang ada pada jari-jari lunak, tetapi mengalami pengerasan sehingga agak sulit dibengkokkan dan berluas-luas. Dan jari-jari yang ketiga yaitu jari-jari lunak. Ciri-cirinya mudah dibengkokkan, berbuku-buku, nampak transparan, dan biasanya bercabang pada bagian ujungnya. Next. Nah, selanjutnya tulang yang membangun rangka apendikular pada kelas amfibi. Sebagian besar amfibi mempunyai 2 pasang tungkai. Sebagian besar amfibi mempunyai 2 pasang tungkai dengan 4 jari atau digiti kaki pada kaki depan dan 5 jari pada kaki belakang. Jumlah digiti pada amfibi mungkin ada yang berkurang 2 buah. Tungkai belakang berkurang seperti pada salamander, dan pasangan tungkai tidak ada pada Caecilia. Tungkai biasanya tidak mempunyai kuku, tetapi ada semacam tanduk pada jari-jarinya. Tulang punggung bersambung dengan kepala dan ekstremitas berfungsi menyokong tubuh dan melindungi sumsum. Terdiri atas 9 kolumna vertebralis dan urostyle. Masing-masing vertebrae merupakan satu segmen pendek yang fleksibel. Tiap-tiap vertebrae terdiri dari sentrum atau korpus yang memiliki lengkung atas atau arcus neuralis sebagai tempat sumsum. Sebelah atasnya terdapat cuatan neuralis yang terdapat pada spasm procaecus articularis yang membuat vertebrae sedikit bergerak. Namun, beberapa amfibi memiliki tulang tempurung kepala bersenyawa yang tidak dapat digerak-gerakkan.
Nah, selanjutnya tulang yang membangun rangka apendikular pada kelas reptil. Tubuh kadal kebun terdiri dari 3 bagian, yaitu caput atau kepala, serviks atau leher, trunkus atau badan, dan caudal atau ekor. Bagian caput berbentuk seperti piramid dan bila dibandingkan dengan tubuhnya, ukurannya relatif kecil. Mulutnya berbentuk celah melebar. Terdapat sepasang mata yang terletak pada bagian dorsolateral. Masing-masing mata memiliki 2 pelupuk yang dapat digerakkan dan terdapat membran nictitans yang transparan atau terletak pada ujung anterior mata. Membran ini berfungsi untuk membersihkan kornea pada saat diperlukan. Pada bagian sisi lateral, terdapat celah dangkal berbentuk oval yang merupakan lubang telinga luar. Next. Nah, selanjutnya itu pada kelas aves. Extreminis anterior pada aves tersusun atas tulang bahu yang terdiri dari scapula atau tulang belikat, coracoid atau tulang leher, dan humerus atau tulang lengan atas. Humerus bergabung dengan radius atau tulang pengumpil dan ulna atau tulang hasta untuk membentuk siku. Tulang-tulang kapal dan metakarpal membentuk carpometacarpus. Extreminis posterior aves berupa kaki. Bagian atas terdiri dari os femur atau tulang paha. Pada sendi lutut atau patella, femur menghubungkan ke tibiotarsus atau tulang tibia yang bersatu dengan bagian proksimal dari tulang tarsal dan fibula atau sisi tungkai bawah. Tarsometarsus atau persatuan antara tulang-tulang tarsal bagian distal dengan metatarsal membentuk bagian atas kaki aves serta jari atau digiti yang membentuk kaki. Dan yang terakhir pada kelas mamalia. Struktur anatomi mamalia itu terdiri dari 4 bagian utama, yaitu caput atau kepala, serviks atau leher, trunkus atau badan, dan extreminis atau anggota gerak. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jilan yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya mengenai cara mamalia menapakkan kakinya akan disampaikan langsung oleh saya sendiri. Jadi dunia kita ini memiliki banyak sekali macam hewan dengan bermacam-macam keperluan ya. Selain bentuk badan yang juga beraneka ragam, bentuk alat lokomasinya pun juga beraneka ragam dan disesuaikan dengan aktivitas dan keadaan lingkungan hewan tersebut. Nah, jadi cara hewan menapakkan kaki ke tanahnya ini ada 3 jenis. Yang pertama ada ungu gradi, yang merupakan hewan yang menapakkan kuku jarinya ke tanah. Dan yang termasuk ke dalam golongan ungu gradi ini yaitu herbivora seperti kuda, sapi, badak, babi, dan jerapah. Jadi dengan ujung kuku yang menapak ke tanah, hewan tersebut panjang kakinya ini akan maksimal. Jadi mereka ini dapat berlari kencang, dapat mencari makanan, dan lain-lainnya. Selanjutnya digigit radi, yang merupakan hewan yang menapakkan jari kakinya ke tanah, yang dibantu oleh bantalan jari. Yang termasuk di tigradi ini adalah hewan karnivora seperti bangsa anjing ataupun kucing. Dan biasanya jumlah jarinya ini lebih banyak, 4 atau 5 buah. Dan kuku hewan ini biasanya berbentuk cakar yang bertujuan untuk mencengkram mangsa. Selanjutnya ada plantigradi, yaitu hewan yang menapakkan kakinya pada telapak tangan dan telapak kaki, yaitu mulai dari osa atau tarsi sampai ke jari-jari kakinya. Dan jumlah kakinya ini biasanya, jumlah jari kakinya ini biasanya berjumlah 5 buah, karena bagian kakinya ini menumpuk ke tanah. Dan ini dapat menumpu berat badan hewan tersebut. Dan biasanya hewan-hewan plantigradi ini contohnya itu adalah beruang, rakon primata, dan juga beruang. Dan hewan-hewan ini dapat berdiri pada kaki belakangnya saja memakai kaki depannya untuk kerjaan lain kayak memegang atau juga bisa memanjat. Dan di sini kaki depannya ini lebih sering disebut dengan tangan. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok
Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.